Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM F131240032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam ilmu kimia yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu reaksi kimia dalam konteks baterai, korosi, dan elektrolisis. Topik ini sangat relevan karena ketiganya memainkan peran besar dalam berbagai aspek kehidupan. Baterai merupakan sumber energi listrik utama pada banyak perangkat elektronik. Korosi menjadi masalah umum yang sering terjadi pada logam dan dapat menyebabkan kerusakan struktural. Sementara elektrolisis banyak digunakan dalam proses industri seperti pemurnian logam dan produk gas. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana reaksi redoks bekerja dalam 3 fenomena tersebut, serta dampak dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Langsung saja kita ke materinya, yaitu baterai, korosi, dan elektrolisis. Reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Fokus kita hari ini yaitu menjelaskan cara kerja baterai sebagai sumber listrik, memahami penyebab dan pencegahan korosi pada logam, menjelaskan proses elektrolisis dan manfaatnya, menyelesaikan soal sederhana tentang reaksi redoks. Yang pertama yaitu baterai. Apa itu baterai? Baterai adalah alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara langsung melalui reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan transfer elektron dari satu zat ke zat lain. Struktur baterai. Baterai terdiri dari 2 elektroda, yaitu anoda seperti terjadinya reaksi oksidasi atau kehilangan elektron. Kedua, katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi atau menerima elektron. Dan elektrolit, yang merupakan medium pengantar ion dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Bagaimana cara kerja baterai? Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian listrik, terjadi reaksi kimia spontan yang melepaskan elektron di anoda. Elektron ini mengalir melalui kabel ke katoda, sehingga menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menghidupkan alat elektronik. Contoh baterai. Ada baterai kering atau dry cell. Baterai ini menggunakan pasta elektrolit sebagai medium ionik. Contohnya adalah baterai A2 dan baterai A3 dan sebagainya. Aki, baterai isi ulang yang menggunakan reaksi antara timbal atau Pb dan asam sulfat atau H2SO4. Contoh penggunaannya adalah pada mobil. Reaksi dalam baterai, contoh baterai kering. Anoda atau Zn sama dengan Zn atau Zn2 plus 2-emin sama dengan oksidasi atau oksidasi. Kedua, katoda atau MnO2 sama dengan 2MnO2 plus 2H plus tambah 2-emin atau Mn2O3 plus H2O atau reduksi. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip kerja pada baterai? Jadi, pada proses discharge, unsur Pb di plat negatif akan melepas elektron dan masuk plat positif. Pb akan diterima senyawa PbO2 di plat positif. Melepas menerima sama dengan reaksi reduksi oksidasi. Oke, setelah reaksi, plat negatif dan plat positif akan sama-sama memiliki unsur PbSO4. Larutan elektrolit akan menjadi kurang pekat karena terlalu banyak mengandung air, yaitu H2O. Kita masuk di contoh soal baterai. Sebuah baterai terdiri dari elektroda Zn dan Cu yang dicelupkan ke dalam larutan masing-masing.
Tulis reaksi redoks yang terjadi dan tentukan elektroda mana yang menjadi anoda dan katoda. Pembahasan Zn atau Zn2+ tambah 2-emin atau anoda oksidasi. Selanjutnya Cu2+ tambah 2-emin atau Cu2 dalam kurung katoda reduksi. Jadi, elektron mengalir dari Zn ke Cu. Zn adalah anoda, Cu adalah katoda. Selanjutnya kita masuk ke korosi. Korosi adalah proses pelapukan atau perusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan, terutama dengan oksigen dan air. Pernah lihat besi yang berkarat? Nah, karat itu adalah hasil korosi yang terjadi karena besi bereaksi dengan oksigen dan air di udara. Secara kimia, besi melepaskan elektron menjadi ion besi, sementara oksigen di udara menerima elektron tersebut dan membentuk air. Reaksi korosi ini merupakan reaksi redoks, sama seperti yang terjadi pada baterai. Tapi korosi ini sangat tidak diinginkan karena bisa merusak logam dan membuatnya rapuh. Untuk mencegah korosi, kita bisa melapisi logam dengan cat atau bahan pelindung lainnya. Cara lain yang sering digunakan adalah galvanisasi, yaitu melapisi besi dengan seng. Seng ini akan korosi duluan sehingga besi di bawahnya tetap aman. Salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau bilox, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya bilox, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan air, sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Selanjutnya dicontoh soal korosi. Yang pertama, jelaskan mengapa besi berkarat jika dibiarkan terbuka di udara lembab. Jawabannya, besi bereaksi dengan oksigen dan air di udara, membentuk ion Fe2+ dan elektron. Elektron ini dipakai oksigen untuk membentuk air. Reaksi ini merusak struktur besi sehingga muncul karat. Yang ketiga, kita masuk di materi elektrolisis air atau materi terakhir, yaitu elektrolisis adalah
proses penguraian senyawa kimia menggunakan arus listrik dari luar. Berbeda dengan baterai yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan. Elektrolisis membutuhkan listrik sebagai input untuk membuat reaksi kimia terjadi. Pada proses elektrolisis, larutan atau lelehan yang mengandung ion-ion dialiri listrik. Ion positif atau kation akan bergerak ke katoda untuk menerima elektron dan mengalami reduksi, sementara ion negatif atau anion akan bergerak ke anoda dan melepaskan elektron melalui oksidasi. Contoh yang paling mudah adalah elektrolisis air, yang menguraikan air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Di katoda, ion hidrogen menerima elektron dan menjadi gas hidrogen. Di anoda, air dioksidasi dan menghasilkan gas oksigen. Seperti ini contohnya. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif, sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Kita masuk ke contoh soal elektrolisis. Yang pertama, larutan NaCl di elektrolisis menggunakan elektroda inert. Tuliskan A. Reaksi di katoda, B. Reaksi di anoda, C. Gas apa yang dihasilkan di masing-masing elektroda. Jawabannya, katoda atau reduksi sama dengan 2H2O tambah 2E- atau H2 tambah 2OH-. Yang kedua, B. Anoda atau oksidasi sama dengan 2Cl- atau Cl2 tambah 2E-. Yang ketiga, C. Gas dihasilkan sama dengan katoda menghasilkan gas hidrogen atau H2. Anoda menghasilkan gas klorin atau Cl2. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa reaksi redoks memainkan peran penting dalam berbagai proses kimia, baik yang bersifat menguntungkan seperti pada baterai dan elektrolisis, maupun yang merugikan seperti pada korosi. Dengan memahami mekanisme tiga proses ini, baterai sebagai sumber energi, korosi sebagai tantangan dalam pelestarian logam, dan elektrolisis sebagai alat produksi kimia, kita bisa lebih bijak dalam menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari.